Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar anak-anakku kelas 1 hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada yang ingat nama pertama dari nama-nama hari Senin? Kalau nama pertama dari nama-nama bulan? Januari. Kalau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ada yang tahu? Nah, untuk anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sekaligus nabi pertama yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi sekaligus menjaga alam raya ini. Nah, anak-anakku kelas 1 yang Bu Isti cintai, setelah Allah itu menciptakan malaikat, menciptakan iblis, dan menciptakan alam semesta lengkap dengan sungai, angin, gunung, tanaman, air, dan sebagainya, Allah akan menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Manusia pertama yang diciptakan Allah ini terbuat dari tanah liat. Nah, setelah jadi, Allah memberi nama manusia ini dengan nama Adam. Adam alaihi salam ini setelah diciptakan tidak langsung diturunkan ke dunia, tapi Allah memberi kesempatan bagi Adam untuk tinggal langsung di dalam surga. Jadi Adam alaihi salam ini adalah manusia pertama yang pernah merasakan enaknya tinggal di dalam surga. Setelah kesana kesini gak ada teman, Nabi Adam akhirnya merasa kesepian. Lalu Adam memohon kepada Allah untuk diciptakan seorang teman. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Adam ini. Akhirnya Allah menciptakan manusia kedua yang terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam yang diberi nama Siti Hawa. Setelah penciptaan Nabi Adam dengan segala kelebihannya, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Tapi karena kesombongan yang luar biasa, di mana iblis merasa dia itu lebih hebat daripada Adam, di mana iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah liat, akhirnya iblis pun tidak mau bersujud kepada Adam. Dan ini membuat Allah murka kepada iblis karena berani melawan perintah Allah. Nah, karena pelanggaran ini, akhirnya iblis diperintahkan oleh Allah atau iblis ditempatkan oleh Allah untuk selamanya nanti akan tinggal di dalam neraka. Tapi iblis merasa tidak mau dan iblis minta penangguhan waktu kepada Allah supaya dia bisa mencari teman dulu. Nah, mulai saat itu iblis menganggap manusia itu sebagai musuh yang nyata atau musuh abadi, musuh selama-lamanya. Dan iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia dulu. Dan Adam serta Hawa tidak lepas dari godaan iblis. Nah, selama Adam tinggal di dalam surga, iblis menggoda mereka berdua. Sebenarnya di dalam surga, Adam sama Hawa itu bebas melakukan apa saja kecuali satu, yaitu memakan buah khuldi. Nah, larangan ini dijadikan senjata bagi iblis untuk menggoda Adam. Nah, bagaimana caranya? Nah, setiap hari Adam sama Hawa dibisikin untuk melanggar perintah itu. Makan saja buah itu, makan saja buah itu, makan saja buah itu. Itu kan buah keabadian. Kalau kamu makan buah ini, berarti kamu bisa tinggal di surga selama-lamanya. Nah, kalau Allah melarang kamu makan buah khuldi ini, berarti kamu tidak akan diizinkan Allah untuk selamanya tinggal di surga ini. Nah, akhirnya godaan iblis ini pun masuk ke dalam pikiran Adam. Akhirnya Adam sama Hawa pun tergoda. Nah, karena melanggar perintah yang satu ini, akhirnya Allah pun marah
kepada Adam alaihissalam. Akhirnya Adam sama Hawa itu diturunkan ke dunia dan diturunkan secara terpisah. Jadi pertama mereka menginjakkan kaki di dunia, mereka pun hidup sendirian lagi karena Adam di sana, Hawa di sana, dalam jarak yang sangat jauh. Nah, akhirnya mereka pun kesepian, jalan ke sana nyari teman, jalan ke sini nyari teman, nggak ada. Karena memang di dunia itu saat itu belum ada manusia lain selain mereka berdua. Anak-anak tahu tidak berapa lama Adam sama Hawa terpisah di dunia? Selama 300 tahun. Bayangin, selama 300 tahun Adam sama Hawa hidup terpisah. Nah, setelah 300 tahun akhirnya mereka pun dipertemukan lagi sama Allah dan mereka bisa hidup bersama, hidup bahagia, dan mereka akhirnya memiliki keturunan. Nah, atas izin Allah, keturunan Siti Hawa ini selalu kembar dampit. Artinya setiap melahirkan itu selalu bayi kembar, satu laki-laki, satu perempuan, satu laki-laki, satu perempuan. Seperti itulah cara Allah mengembangbiakkan manusia dengan lebih cepat, ya, karena yang lahir selalu dua, kembar. Kembaran pertama yang dilahirkan oleh Siti Hawa diberi nama Qabil dan Iklimah. Terus kembaran kedua dikasih nama Habil dan Labuda. Nah, setelah dicukup usia untuk menikah, akhirnya Allah memerintahkan kepada dua kembaran ini untuk nikah silang. Allah tidak membolehkan sesama kembaran itu menikah, tapi Allah memerintahkan itu nikah silang. Jadi Qabil sama Labuda, sedangkan Habil dengan Iklimah. Tapi Qabil merasa keberatan, karena menurut Qabil, kembarannya yang bernama Iklimah itu lebih cantik daripada Labuda. Akhirnya mereka kemudian berselisih. Nah, inilah anak-anakku masalah kedua yang muncul dari manusia. Yang pertama, Adam melanggar perintah Allah. Yang kedua, Qabil dan Habil berselisih. Nah, untuk menyelesaikan ini, Allah memerintahkan kepada mereka berdua, Qabil dan Habil, untuk membuat sedekah. Nah, sedekah siapa yang nanti akan diterima oleh Allah? Nah, dia yang boleh menikah sama Iklimah. Apa yang dikorbankan oleh mereka berdua? Nah, dalam sejarah disebutkan Habil itu berkorban dengan seekor kambing yang gemuk, yang terbaik, yang kualitasnya paling jos. Sedangkan Qabil berkorban dengan sekarung gandum yang ukurannya paling jelek. Nah, akhirnya perbedaan kualitas ini Allah hanya menerima yang terbaik saja. Akhirnya Allah hanya menerima sedekahnya atau kurbannya Habil. Nah, akhirnya Habillah yang seharusnya menikah dengan Iklimah. Tapi di sini Qabil merasa tidak puas. Qabil tidak mau menerima keputusan Allah. Akhirnya Qabil marah dan menyerang Habil. Akhirnya Habil kehilangan nyawa. Disinilah pembunuhan pertama di alam raya terjadi pada masa dulu sekali. Demikian tadi anak-anakku kisah singkat tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam? Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang jika dia berbuat salah, maka dia harus bertaubat. Jika dia berani berbuat salah, maka dia harus berani minta maaf. Kita tidak akan terlepas dari dosa. Yang harus kita lakukan adalah kita bertaubat, minta maaf kepada Allah, dan jangan mengulangi kesalahan itu tadi. Nah, yang kedua, jika kita disuruh berkorban atau bersedekah, maka sedekahkan atau kurbankan yang terbaik. Jangan pelit, ya. Yang terbaik berikan, maka Allah akan membalas dengan yang terbaik. Dua pelajaran ini bisa anak-anak tambah lagi dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Demikian saja dari Bu Isti, ada salahnya mohon maaf. Kita sambung dengan pelajaran selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.